Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, how's your life? I hope you guys always in a good condition. So, welcome to our class with me, Miss Tara. And without further ado, let's go. And to make you easier, let me speak in bahasa. And this is our material, dan ini adalah materi kita, yaitu descriptive text, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah teks deskripsi. Nah, dalam materi ini akan ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada definition, atau pengertian dari teks deskripsi, kemudian ada purpose, tujuannya, kemudian ada generic structures atau struktur dari teks deskripsi, dan yang terakhir ada language features atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definition of descriptive text atau pengertian dari teks deskriptif. Jadi, descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing in specific. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan. Bisa itu berupa orang, binatang, tempat, atau benda tertentu secara spesifik. Jadi, dalam teks deskriptif itu kita menjelaskan orang, misalnya siapa nih yang mau kita jelasin. Kemudian kita jelaskanlah orang tersebut secara spesifik atau secara rinci. Atau misalkan kita ingin menjelaskan tentang binatang. Contohnya di sini ada kucing. Di dunia ini ada banyak sekali jenis kucing, ada Persia, Himalaya, Angora, dan lain-lain. Nah, kita tidak menjelaskan semua tentang itu. Namun, dalam teks deskriptif, kita hanya fokus ke satu kucing saja dan kita jelaskan tentang kucing tersebut secara rinci. Contohnya, yaitu kita bisa pakai judul ini nih, My Lovely Cat Bobby. Jadi kita cukup fokus ke satu kucing saja, yaitu Bobby ini. Kita jelaskan tentang si Bobby. Next pembahasan yaitu purpose atau tujuan. So, tujuan dari teks deskriptif yaitu adalah to describe person, animal, place, or thing in specific. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang orang, binatang, tempat, atau benda-benda secara spesifik. Jadi contohnya, kalau misalnya ada teks deskriptif, judulnya My Lovely Cat Bobby. Terus pertanyaannya, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Kalian bisa jawab, tujuannya adalah to describe about my lovely cat Bobby. Untuk menjelaskan tentang kucing kesayanganku Bobby. So, itu adalah tujuan dari teks deskriptif ya, untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu secara spesifik. Bisa itu berupa hewan, tempat, orang, atau hal-hal lainnya. Oke, next. Generic structures atau struktur teks atau bagian-bagian pada teks deskripsi. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama itu disebut identification. Dalam identification itu isinya adalah menjelaskan topik secara umum. Jadi informasinya itu masih umum. Kemudian identification itu terdapat di paragraf pertama. Jadi hanya paragraf pertama yang disebut dengan identification. Terus yang kedua itu disebut dengan description. Nah, di dalam description itu menjelaskan topik secara lebih jelas lagi, secara lebih detail lagi. Biasanya dalam deskripsi itu menjelaskan tentang ciri fisik, kebiasaan, karakteristik, fungsi, dan lain-lain. Untuk description itu terdapat di paragraf kedua sampai selesai. Jadi kalau misalnya ada teks deskripsi, ada 5 paragraf nih. Berarti paragraf yang pertama itu disebut dengan identification. Paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan kelima itu disebut dengan description. Gitu ya. So this is the example. Ini ada contohnya. Judulnya adalah My Best Friend Laura. Nah, dalam teks ini terdapat 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu disebut dengan identification. Paragraf yang kedua itu adalah description. Dan paragraf yang ketiga disebut description juga. Oke, sekarang kita lihat dalam teks ini. Tadi sudah Miss katakan bahwa di identification itu berisi informasi umum. Umum di sini maksudnya informasi yang diberikan itu belum detail, ya.
Coba kita lihat di teks paling atas. Her name is Laura Nasution. She is my classmate in senior high school. She is 15 years old. Namanya adalah Laura Nasution. Dia adalah teman sekelasku di SMA. Dia berumur 15 tahun. Nah, itu adalah informasi umum yang diberikan dalam teks deskripsi. Sekarang kita lihat yang bagian description di paragraf kedua. Laura is so pretty. She has an oval face, round eyes, pointed nose, and beautiful black long hair. Her skin is fair. Also, she has a slim body and tall. She is 158 centimeters. Kalau diartikan, Laura itu sangat cantik. Dia memiliki wajah yang oval, kemudian matanya bulat, hidungnya mancung, memiliki rambut hitam panjang yang cantik, kulitnya juga bersih atau cerah, dan juga dia memiliki badan yang langsing dan tinggi. Tingginya 158 cm. Nah, di antara paragraf pertama dan paragraf kedua, informasi yang diberikan itu berbeda. Untuk paragraf pertama, kita hanya memberikan informasi umum, menerangkan bahwa Laura ini siapa. Laura itu adalah teman sekelas saya, gitu kan. Tapi kalau di paragraf kedua, dia sudah lebih detail lagi informasi yang diberikan, yaitu di sini diberikan informasi tentang ciri-ciri fisiknya si Laura, membahas tentang bentuk wajahnya, matanya, hidungnya, dan lain-lain. Jadi itulah perbedaan antara identification dan description. Terus paragraf ketiga gimana? Paragraf ketiga juga sama. Ini adalah description. Di sini ada informasi detail tentang si Laura, tentang kebiasaannya si Laura ini. Laura di sini sangat menyukai menyanyi dan juga menari. Terus dia juga join di ekstrakurikuler dance di sekolahnya. Jadi itulah perbedaan antara bagian-bagian atau generic structure pada descriptive text. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu adalah language features atau ciri kebahasaan atau bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu using specific participant atau menggunakan objek spesifik pembahasan, topik pembahasannya itu spesifik. Jadi contohnya, my lovely cat Bobby, itu kan sudah spesifik, hanya menjelaskan tentang kucing kesayangan Bobby. Atau R.A. Kartini, berarti hanya menjelaskan tentang R.A. Kartini saja. Atau my school, sekolah saya, jelaskan tentang sekolah saya, and etc. dan lain-lain. Kemudian yang kedua, using adjective atau menggunakan kata sifat. Kata sifat itu contohnya pretty, beautiful, big, small, tall, smart, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, using adverb, menggunakan kata keterangan. Contohnya, kata keterangan itu bisa berupa in this morning, pagi ini, pada pagi ini, atau today, hari ini, atau at 7 a.m. pada jam 7 pagi, atau in Jakarta, di Jakarta, atau quickly, dengan cepat. Itu merupakan kata keterangan atau adverb ya. Terus yang terakhir itu menggunakan atau using simple present tense, menggunakan tenses simple present tense. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menunjukkan aktivitas sehari-hari, menunjukkan kegiatan yang dilakukan saat ini, dan juga untuk menyatakan fakta umum. Contohnya, untuk kalimat yang pertama, I wake up at 5 a.m. this morning. Saya bangun jam 5 pagi ini. Nah, ini merupakan kalimat simple present tense yang menunjukkan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, my father reads newspaper in the living room. Ayahku membaca koran di ruang keluarga. Nah, ini merupakan kalimat simple present tense yang menyatakan kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Dan yang terakhir, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Kalimat ini merupakan fakta umum yang kebenarannya kita semua ketahui. Oke, itu adalah penjelasan dari language features. Sekarang mari kita lihat contoh yang tadi dan kita analisis language features-nya.
And the last one, untuk materi simple present tense, karena di sini belum terlalu kita bahas, so kalian bisa cek di video selanjutnya untuk penjelasan lebih lengkap. So everyone, that's all for today. I hope you got my point. If not, please drop your question in the comments below. Don't forget to give thumbs up. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.